Mau tampil dengan gaya trendy? Tingkatkan gaya permainanmu bareng Erigo. Erigo, trend fashion idaman anak muda. Kepada para pendengar Radio Kreasika 109,1 FM. Selamat datang di program Radio Sebakul. Untuk para pendengar yang selalu setia mendengarkan Sebakul tapi selalu sendirian gak pernah diajak ngumpul. Cia. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Radio Sebakul seputar bahas kuliah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena yang baik itu bukan hanya minum Yakult tiap hari, melainkan melihatmu setiap hari. Cia. Hey, kembali lagi di 109,1 FM Radio Kreasika, kreasi anak unsika. Oke. Kembali lagi dengan saya di program kebanggaan kita semua tentunya, yaitu Sebakul seputar bahas kuliah. Bersama dengan saya Ilham yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan dengan kabar-kabar seputar dunia perkuliahan tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian, tentunya ditemani dengan teman-teman saya yang nggak kalah keren juga. Di sini udah ada 4 orang. Boleh diperkenalkan dirinya? Mulai dari siapa nih? Oke, boleh deh dari kakak yang baju biru dulu deh. Halo, kenalin aku Adel. Oke. Hai Kak Adel. Halo. Oke, yang sebelahnya nih siapa nih? Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Ratna. Halo Kak Ratna. Dilanjut mau yang mana dulu nih? Ya, aku. Halo, kenalin aku Rahma. Halo Kak Rama. Aku Muti. Halo Kak Muti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagi nih, kan di sini udah ada 4 orang. Di sini saya pengen bikin suatu obrolan. Jadi membagi mereka nih menjadi 2 regu. Jadi 2 regunya itu ada kupu-kupu sama kura-kura. Nah, perlu diketahui dulu kalau kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang kerjanya tuh cuman kuliah pulang, selesai kelas pulang, atau enggak selesai kelas main lah gitu. Intinya kuliah pulang. Nah, kalau buat yang kura-kura ini biasanya tuh mahasiswa yang sibuk banget gitu. Setelah kelas atau setelah kuliah tuh mereka kerjaannya rapat lah, atau organisasi atau apa gitu. Nah, jadi di sini saya akan membagi, di sebelah kanan saya ini akan menjadi tim kupu-kupu ya, kupu-kupu. Jadi Kak Rahma dan Kak Muti akan menjadi tim dari kupu-kupu. Dan juga di sebelah kiri saya ada Kak Adel dan Kak Ratna yang akan menjadi tim kura-kura, yaitu kuliah rapat. Preview. Mau tahu topik seru seputar kuliah? Ini dia Kreasika. Kepada para pendengar Radio Kreasika 109,1 FM. Selamat datang di program Radio Sebakul. Untuk para pendengar yang selalu setia mendengarkan Sebakul tapi selalu sendirian gak pernah diajak ngumpul. Cia. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Radio Sebakul seputar bahas kuliah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Karena yang baik itu bukan hanya minum Yakult tiap hari, melainkan melihatmu setiap hari. Cia. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Untuk yang pertama nih, aku pengen nanya ini ke kakak-kakak semua. Di sini kan ada kupu-kupu sama kura-kura ya. Nah, selain jadi mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura nih, kesibukan kakak-kakak nih ngapain aja sih? Apa emang udah jadi kupu-kupu dan kura-kura aja atau ada kesibukan lain gitu? Dari mana dulu? Dari tim kupu-kupu dah boleh. Oke. Kalau dari saya sendiri sih, aku sendiri nih ya. Ya selain kuliah, kesibukannya paling freelance aja sih. Itu juga kalau ada job tersendiri. Kalau nggak ada job ya nggak ngapa-ngapain. Freelance-nya kalau tahu di bidang apa tuh? Data analysis. Wah, keren juga. Itu bukan kupu-kupu nggak sih? Itu kupu-kupu sih. Maksudnya kan gue kuliah pulang. Tapi ya freelance-nya mungkin di rumah. Iya, freelance-nya web. Jadi kayak kura-kura lebih ke organisasi di kampus kan. Nah, kalau Kak Rahma sendiri nih, selain kuliah pulang ada kesibukan lain gak nih? Kalau saat ini nggak ada
sih. Kalau sebelumnya kan ikut kepanitiaan doang ya beberapa kali, kayak Communication Youth Expo kemarin tuh yang September. Kalau saat ini lagi magang di FISIP aja sih. Itu pun udah mau selesai. Terus Nah, udah lagi nggak ada kegiatan. Kalau boleh tahu magang di FISIP-nya S apa Kak? Sebagai apa? Sebagai desain grafis. Oh, desain grafis. Oke, jadi itu dari tim kupu-kupu. Sekarang kita ke tim kura-kura nih. Boleh dari tim kura-kura mungkin selain kuliah rapat punya kesibukan lain? Boleh dari Kak Adel atau Kak Ratna duluan? Adel dulu deh. Yaudah. Kalau kesibukan aku itu selain rapat, aku juga magang di FISIP kemarin sama kayak Rahma. Cuman udah kelar juga. Nah, kalau boleh tahu di bidang yang sama Kak Rahma, desain Enggak, grafis. aku bagian news reporter. Oh, news reporter. Kok ada ya? Salaman ada. dulu deh biar gak slack. Kita nggak pernah Salaman ketemu dulu ya. biar gak slack. Oke, lanjut. Parah. Keren. Lanjut ke Kak Ratna. Kalau dari Kak Ratna sendiri, selain kuliah rapat tadi, kesibukannya apa lagi nih? Kesibukannya sebenarnya sama aja sih sama kayak Adel. Kita tuh di FISIP tuh magangnya bareng, cuman di beda divisi aja. Kalau dia tadi di news reporter, kalau aku sendiri di desain grafis. Oh, sama berarti- kayak Rahma. Oh. Ya, satu tim sama aku. Ya. Oh, satu tim. Oh, Tapi kan berarti setahu aku selain itu ada organisasi lagi gak sih? Iya, organisasinya itu bareng sama Adel. nah, kalau boleh tahu organisasinya apa tuh, Kak? Kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di bidang apa? Maksudnya divisi Iya, apa? kalau boleh tahu di divisi apa? Kalau aku sendiri di divisi kreatif, unit visualisasi. Wih, keren banget. Kalau Kak Adel dari mana, Kak Adel? Aku di Himakom itu jadi divisi litbang unit prestasi mahasiswa. Wah, ternyata kupu-kupu nggak segabut itu ya. Iyalah. Jadi selain kuliah pulang ternyata mereka juga punya kesibukan Iya, sendiri iya dong. gitu kan. Nggak Segabut itu. Iya, bukan pengangguran kok sebenarnya. Cuman lebih ke aktivitas di Di luar luar. kampus. Iya, mungkin kita bisa tuh jadi. aktivitasnya eksternal bukan internal. Oh, eksternal ya jadi. Oh, eksternal. Gimana ya? Di luar kampus. Salah. Lebih nggak kelihatan ya. Iya, bukan yang aneh-aneh kok. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama
kita lanjut aja kan tadi selain ada yang berorganisasi juga, ada yang freelance juga. Tapi sebenarnya dari kakak-kakak ini udah ada pengalaman di bidang pekerjaan nggak sih? Atau mungkin sekarang ada yang nyambi kerja atau apa gitu? Ada nggak? Mungkin dari tim mana dulu nih yang mau jawab? Aku deh. Oke, boleh. Bukan kerja sih, sebenarnya kayak nyari freelance juga. Kayak kemarin ikut event gitu dan itu paid gitu, dibayar. Terus sekarang juga lagi mau udah daftar di WO gitu, cuman tinggal interview. Itu aja sih sebelum kerja tuh. Semoga ada kabar baik ya guys buat Kak Rahma. Kalau kamu tadi selain freelance mungkin pernah merambah ke dunia pekerjaan yang lain sebelumnya atau gimana? Kalau dunia pekerjaan belum sih, belum masuk. Tapi ya kalau freelance kayak gitu kalah. Berarti udah cukup lama berkecimpung di dunia freelance atau gimana? Dari semester 3. Sekarang semester 7 ya? 5 atau 7? 7 ya Allah. Berarti udah 1,5 tahun lah. Berarti udah lumayan menghasilkan lah ya. Alhamdulillah. Yang penting kebutuhan skincare kan terpenuhi gitu kan. Oke. Kita lanjut ke tim kura-kura. Kalau mungkin dari Kak Ratna dulu deh. Ada nggak pengalaman kerja sebelumnya atau mungkin sekarang nyambi kerja atau gimana gitu? Sebenarnya kalau pengalaman kerja, kalau pas kuliah sih nggak ada sih, emang nggak ada. Kalau misalnya sambil nyambi tuh kadang dari Himakom atau himpunan organisasi yang tadi aku ikutin itu suka ada event-event gitu, karena emang terlibat di event kan sebenarnya itu. Waktu itu tuh pernah ada dari apa deh? Pupuk Kujang. Nah, dari Pupuk Kujang. Oh iya. Itu salah satu BUMN di Indonesia. Iya betul. Tapi anak dari Pupuk Indonesia itu Pupuk Kujang di Cikampek. Kita waktu itu jadi LO atau liaison officer dari Keren ya, banget. Waktu itu kita ngehandle 191 Pegawai. peserta yang terdiri dari mahasiswa sama petani untuk kayak nge-guide mereka gimana sih ikut acara di situ, kayak nge-guide mereka dari titik drop off-nya sampai ke venue kayak gitu. Wah. Pupuk Kujang tuh apa sih? Pupuk Kujang itu PT Pabrik dia. Pabrik Ya, di maksudnya Cikampek kan ya? Cikampek di bidang pupuk. Di bidang pupuk. Pupuk Kujang. Iya, makanya di itunya dinamainya Pupuk Kujang. Tuh. Dia bergerak di bidang pupuk gitu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You making me Radio Kreasika, radionya kreasi anak Konsika. You know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, trying to get away from loving ya. You know how to love me. I be like Terminator. I deliver. I pass it doctor. I be like Radio hits number 1 di hatimu. you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with the little heart, you can't shame me when I am with you. Oke dah. Kita lanjut aja. Tadi kan udah ngebahas sedikit banyak nih, mulai dari kesibukan masing-masing sama pengalaman kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak gimana ya? Agak menarik lah kalau bisa di Tapi moderatornya kupu-kupu apa? Oh iya, kupu-kupu atau kuja kayak sempet jadi kuja, tapi sekarang kupu-kupu. Cuman ikut beberapa kepanitiaan dong. Itu dibilang kura-kura enggak kan kupu-kupu berarti. iya berarti sama kayak saya. Ya, sama kayak kalian tim kupu-kupu. Hore. Kuliah pulang. Nah, kebetulan sekarang bukan kupu-kupu, kuna-kuna, kuliah narik. Narik apa? Narik cewek. Narik cewek. Bukan lah. Ngojol enggak guys, ngojol sekarang ngojol. Oh. Keren. Terus gimana percintaannya? Percintaannya? Masih kuna-kuna.
Ya gitu. Berarti enak Flat ya aja. di narikin tiap hari. Iya, suka ini Apa? nggak dapet numpangnya cewek. Enggak kan saya mau ngangkutnya makanan. Tapi Enak juga nggak sih Apa? nganterin makanan kan? iya tapi iya. Cewek enggak? Oh sering lah. Banyak. Enggak ada. Tapi Ada nyantol yang nggak? picet gak? Enggak ada ya. Walaupun ada tapi kayaknya tipe mereka bukan saya gitu. Jadi gimana ya? Masa Jangan terlalu merendahkan diri atau tapi gimana masa gitu. malu gitu kan kurir ngedeketin. Oh, iya Gitu. Iya, jadi kayak Kan ada kurir di belakang doang. Iya, aslinya Kan aslinya aslinya kan mahasiswa. ya iya sih. Yaudah dah lanjut dah. Oke, boleh. Boleh. Jadi tadi itu dari percintaan teman-teman kakak-kakak yang apa dari kura-kura dan kupu-kupu, kita lanjut kalau dari dunia pertemanan nih. Nah kalau dari kura-kura gitu kan pasti ikut organisasi, pasti ruang lingkup pertemanannya tuh lebih besar ya, relasinya juga lebih banyak. Nah kalau dari kupu-kupu tuh gimana, apakah kalian gimana ya bilangnya ya, relasinya sedikit juga? Kalau menurut kalian relasi kalian yang kecil kalian atau punya besar gitu ya? atau udah cukup gitu? Gimana tuh? Oke, dari aku dulu. Kalau aku enggak sih, relasi aku lumayan banyak, lumayan luas, banyak juga kenalan-kenalan ya. Kalau sekedar kenalan mah banyak, karena kan teman-teman aku kan juga ada beberapa yang dari organisasi juga kan, jadi kayak saling kenal. Dan aku ikut beberapa kepanitiaan juga pasti ketemu orang baru, kenalan baru. Jadi ya udah, kenalan mah ada aja gitu. Kalau aku sih jujur ya, relasinya tuh lebih luas di waktu aku jadi kupu-kupu dibanding kura-kura. Karena apa? Karena aku lingkupannya tuh dari luar kampus, kayak langsung kenalnya tuh misalnya yang tadinya cuma tahu dosen, sekarang tuh kayak tahu dari orang pemerintahan. Lagi pula kan dalam project kelas kita kan juga mengharuskan kita kayak minta surat izin ke cabang A, cabang B gitu-gitu. Jadi menurut aku lebih luas waktu aku keluar dari lingkup kampus. Berarti ketika jadi kura-kura kayak ada apa namanya pembatas gitu, jadinya Cuma ya udah di situ-situ alias, aja gitu ya. Di lingkup kampus doang. Nah kalau dari kura-kura tanggapannya gimana nih mengenai statement dari Udah ngantuk katanya. tak dulu belum selesai. Sabar. Iya tadi kan kalau kata yang kupu-kupu nih tadi ada statement gitu. Jadi kalau ketika jadi kura-kura atau mengikuti sebuah organisasi itu kayak ada pembatas, jadinya relasi kita hanya berputar di situ aja gitu. Itu benar apa enggak atau gimana gitu tanggapannya? Kalau dari aku sendiri tanggapannya sebenarnya mungkin itu ada benarnya juga ya. Cuman kan tapi beberapa dari di organisasi sendiri itu ada yang keluar juga, jadi nggak cuma di kampus gitu. Sebenarnya kita juga di organisasi bisa keluar gitu, kayak ada kegiatan apa kan kita juga waktu itu pernah ya sampai ke Kucing itu kan cuma keluar juga, ya. Jadi nggak mesti di dalam aja sih sebenarnya kalau di organisasi. Jadi tergantung orangnya. Jadi tergantung si mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dia emang mau explore di organisasi itu atau emang dianya yang buat pembatas sendiri gitu kan. Jadinya nggak kemana-mana gitu. Tuh kalau dari Kak Ratna gimana? Iya sama sih kayak Adel, setuju karena kan organisasi juga kan punya stakeholder yang kayak misalnya kemarin kita ada konser yang CIE Communication Arts Expo, itu kan juga kita banyak stakeholder dari luar kan, kayak entah stakeholder dari sponsorship ataupun kayak media partner kayak gitu. Dan menurut saya itu kayak sama sih, nggak di dalam kampus yang kayak kalau misalnya kita organisasi ya udah relasi kita sesama anggota organisasi, tapi kita juga bisa ke luar kayak ke stakeholder yang tadi udah aku sebutin itu. Berarti tergantung lo pilih yang mana gitu. Iya. Ketika lo berkecimpung kayak di CE tapi di divisi lo yang apa ya bisa tektokan dengan stakeholder luar, itu bakal ngaruh ke relasi lo sendiri gitu. Betul.
kalau misalnya pun kita nggak tektokan langsung sama stakeholder, kita tuh bisa tektokan langsung loh sama kayak ada tingkat yang ikut sebagai delegasi dari acara tersebut kayak gitu. Yang kalau misalnya organisasinya tersendiri itu kan misalnya dari angkatan let's say 20-21, sedangkan delegasinya itu kan bukan yang anggota dari himpunan ini kan, anggotanya dari angkatan 22, dan itu tuh kita juga masih bisa kayak relasi kita nggak sih? Iya betul banget. Bisa Iya, sebagai ada relasi. kenalan baru gitu. Berarti dengan jadi kura-kura atau jadi anak organisasi tuh punya relasi tersendiri relasi. sebenarnya. Iya. Kalau bisa dibilang keunggulan ya emang benar keunggulan tersendiri gitu. Jadi karena kan kenalan baru. akses dia lebih gimana ya, lebih gampang gitu nggak sih kalau di organisasi, karena kan di hima gitu kan, himpunan mahasiswa, jadi kayak stakeholder dari luar gitu kan kayak lebih gampang mau nyari kita gitu kan. Oke. Nice. Kembangkan kesehatan ususmu dengan Yakult. Beri nutrisi pada tubuhmu dengan minuman probiotik. Teguk ramuan alami untuk mendukung kesehatan pencernaanmu. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Menarik. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dari kehidupan pertemanan, kita lanjut ke kehidupan keluarga nih. Nah, kalau dari keluarga masing-masing, dari kakak-kakaknya ini itu tanggapan mengenai kalian tuh gimana? Kalau dari mahasiswa kupu-kupu misalnya, kamu kok ini sih cari kesibukan kayak ikut organisasi kayak apa kayak gitu? Apa ya udah terserah kalian aja gimana enaknya kalian. Mama papa mah cuman bantu aja gitu, dukung aja apa yang kalian lakukan gitu. Mungkin dari kupu-kupu dulu deh sebelum lanjut ke yang kura-kura. Gimana ya? Gimana tuh? Sebenarnya keluarga nggak ada untuk ngebatasin harus kerja, harus cari kesibukan atau gimana di kampus ya. Itu juga kan sepenuhnya udah dari kontrol aku sendiri kan. Cuman kalau untuk balik atau pulang ke rumah ingat keluarga gitu, diwajibin sih, kayak nggak diwajibin juga sih, tapi minimal karena dekat juga sebulan sekali tuh harus pulang gitu. Jadi kayak sejauh apa atau sesibuk apa aku di kampus Ya harus ingat sempetin rumah. pulang Iya, lah gitu ya. Walaupun harus cuma ingat rumah pokoknya. semalam 2 malam doang kan. Oh jadi dari orang tua tuh kayak nggak, ibaratnya kayak nggak inilah gitu, harus nggak mengharuskan gitu ya. Nggak harus ini dong, cari kesibukan untuk organisasi atau kerja atau magang atau lain sebagainya. Yang penting akunya sendiri tuh enjoy di kampus, ya enjoy di sininya, ngerantaunya enjoy, di rumah juga enjoy. Jadi kayak ya ngebebasin sih sepenuhnya. Wah, bagus sih. Kalau dari Kak Rahmah gimana? Aku sih sama aja sebenarnya kayak Karara. Ya orang tua juga nggak yang nyuruh sibuk atau nyuruh nyari kegiatan atau gimana. Aku dibebasin juga, sok mau apa didukung gitu, nggak yang ngebatasin atau gimana. Bahkan even kalau pulang malam pun ya sok aja asal izin gitu. Ya kalau karena aku kan suka ada kepanitiaan gitu-gitu, tiba-tiba atau kayak kerja kelompok, tugas kelompok gitu, suka jarang pulang. Tapi biasanya pulang seminggu sekali, atau kalau orang tua udah nanya kapan pulang, itu biasanya aku langsung pulang. Kalau soal apa ya, keluarga harus nggak? Ya harus gak ikut ke organisasi atau cari kesibukan kayak gitu? Enggak sih. Yang menghasilkan atau gimana gitu? Enggak, justru orang tua ya udah bebasin anaknya aja gitu, sebebas gue mau ikut apa aja gitu, asal gak yang aneh-aneh, asal tahu batasannya gitu. Itu aja sih. Asal jaga kepercayaan aja sih itu intinya. Karena ini sih paling susah, gimana caranya ngebangun rasa percaya ke orang tua. Benar. Balik lagi kalau misalkan orang tua udah kenal teman kita siapa aja, itu biasanya ya udah nggak apa-apa. Lebih enak gitu ya. Tinggal bilang
sama ini kok, sama ini pulangnya jam segini, Dijadiin ikut ini. jaminan. Iya, tapi kadang yang begitu dijadiin kambing hitam sama Iya, tuh betul. orang. Iya kan Pernah? maksudnya, ya pernah, maksudnya kan dia tahu nih sama temen yang ini, temennya tahulah mana batasannya. Nah, Kau di sana menghalangi jiwa kita dalam hangatnya sang mentari, satukan jiwa dan hati, berpegang tangan dalam mimpi yang sama dan tunjukkan kepada dunia kita bisa, dan pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, tanpa meraih kejayaan. Kita bisa. Nangkalah bukan masalah, sahabatanlah yang terhebat. Senyuman hangat takkan terlupakan, tunjukkan kepada dunia kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, tanpa meraih kejayaan. Kita bisa. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita bisa jadi yang terdepan. Kita bisa, bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, tanpa meraih kejayaan. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, tanpa meraih kejayaan. Kita bisa. Dari aku ya. Boleh. Kalau dari aku sih, dari aku zaman SMA juga dibebasin ya. Tapi ada kabar gitu, sehari sekali tuh ada kabar. Jadi mau gimana, maksudnya kayak mau selama apa aku di Karawang ya tetap yang penting kabar. Jadi minimal ada chat atau telepon sehari sekali gitu sih. Tapi itu nggak termasuk strict banget sih, karena Enggak sih, itu masih iya, wajar. masih wajar. Karena kan Karena tuh aku tipe orang yang kupu-kupu banget, jadi kuliah pulang langsung ke kamar. Jadi tuh mungkin orang tua aku takutnya kalau misalkan nggak ada kabar sama sekali, itu tuh entah aku kenapa-napa di kosan. Karena kan aku juga kosan kan sendiri ya. Jadi kalau misal kayak udah sehari 2 hari nggak ada kabar nih, mereka tuh takut ada kenapa gitu loh sama aku. Jadi kayak ya better sih ngubungin orang tua sehari sekali. Karena itu masih wajar sih. Iya. Namanya orang tua kan pasti khawatir lah sama keadaan anak gitu kan. Harmonis sih. Keluarga cemara. Iya, keluarga cemara banget. Di luarnya. Gak tahu di dalamnya. Kita di dalamnya. Nanti kan berusaha Pegang untuk hidung loh dia. Jangan gitu dong.
Kalau dari Kak Rahma gimana? Apa gimana? Kalau aku sih dulu sih sempet strict parents ya, untuk SD, SMP. Tapi semenjak SMA dan kuliah ini nggak se-strict itu sih. Bahkan bisa dibilang bebas banget. Aku bebas banget gitu, dibebasin banget sama orang tua. Even kalau dia kan sehari sekali harus ngabarin ya. Aku nggak ngabarin sehari sekali. Harus ditelepon dulu sama orang tua, harus dicat dulu, ngabarin kayak kalau apa gitu udah makan atau misalnya lagi sakit itu pun gak ngabarin, jadi harus tunggu ditelepon dulu orang tua lagi apa, udah makan belum, tapi nggak pernah ngomong kalau lagi sakit sih ke orang tua. Mungkin ngabarinnya ke yang tadi deket gak sih? Oh. Enggak. Berarti Aku sakit. si cowok tadi lebih prioritas. Minta bubur dong. Udah dibilang Iya. Kan dia duluan. Oh iya, oke. nggak ada. Berarti kalau dianya yang nanya, misalnya mau makan apa, biasanya yang ngejawab apa enggak? Misalnya ditawarin nih, udah makan belum? Belum. Mau makan apa gitu. Biasanya kan namanya cowok kan langsung gua harus effort nih, harus. Ya minimal kalau nggak bisa nganter langsung gua putin atau gua apa. Mungkin dia tipe yang kayak gitu kali. Mungkin nggak tahu. Tapi nggak pernah kamu tanggepin gitu. Kalau dia udah menjerumus ke arah situ. Respon seadanya aja dulu. Kan masih dalam tahap PDKT. Ya, masih jual mahal. Iya. Oh iya. Ya gitu deh. Tadi lagi bahas keluarga kan? Oh iya. Ya mak. Mungkin Ya. itu jadi calon keluarga. Iya bisa jadi. Kan siapa tahu. Masih jauh. Mas keluarga tadi, ya kalau ngabarin tuh ya jarang. Dulu harus ditelepon dulu dari keluarga baru. Aku yang nanggepin, aku yang respon gitu. Apa lagi tadi pertanyaannya ya? Tadi lu. Ya udah sih. Tapi kalau aku malah kebalikannya sih. Gimana tuh? Kayak setiap hari pasti video call. Sama mama. Sama mama, sama bapak, sama pokoknya sama yang ada di rumah itu harus kayak video call gitu, karena ngerasa ada utang gitu loh kalau misalnya kita belum ngabarin. Jadi biasanya baru bangun jam 6 itu video call, atau sore biasanya pas pulang kerja itu harus video call. Emang gak ngerasa punya utang? Gengsinya terlalu gede. Iya itu dia. Iya sih ya. Kalau Kita kan emang apa ya, gak terbiasa loh ngabarin kayak gitu. Kan dulu juga kan gue orang Jakarta ya. Maksudnya gak pernah yang sampai kuliah jauh, sampai harus nginep jauh-jauh gini tuh gak pernah. Jadi kayak gak pernah ngabarin, gak pernah kayak gini, rasanya aneh aja gitu. Tiba-tiba ngabarin kayak Rama lagi makan. Kayak gue kenapa ya ngabarin gitu? Iya, maksudnya kayak pasti orang tua juga tahu, pasti gue makan. Orang tua juga tahu kalau gue pasti sibuk, karena gue suka kasih tahu besok mau ada ini, besok mau ada ini. Itu orang tua tahu kalau gue tuh lagi sibuk. Kalau aku lagi sibuk. berarti yang penting uang bulanan lancar aja gitu. Iya. Kalau bulanan gak lancar, Baru. Iya. Baru tuh ngabarin. Iya betul. Ini Mana nih belum masuk ini gitu kan. belum masuk nih ke transferan gitu, baru kayak Ibu kos udah nagih nih. gitu. Iya. Besok bayar kos. Oke gitu ya. Iya. Aduh, Oh ya udah baru iya gitu. Nggak pernah yang nggak tahu ya, takut cringe aja gitu kan, nggak biasa ngapain. soalnya nggak terbiasa. Nggak terbiasa aja. Ke cowok pun gitu. Oh gitu. Dia yang mulai ya. Iya. Tadi katanya kan Kita gak pancing. iya. Kita nggak pancing sama Kalau ke cowok gimana ngabarin gitu? Tadi katanya nunggu cowoknya yang ini duluan. Iya. Ya emang iya. Tapi tadi katanya paling kayak gitu ke cowok tadi bilangnya. Bilangnya nggak ke cowok pun nggak ngabarin. Oh. Tadi ngomongnya paling ke cowok gitu. Enggak. Udah lanjut. Jadi gimana nih? Pura-pura. Aduh. Ya udah lanjut dah ya. Apa? Emang udah ya? Oh udah ya? Apa? Nggak Belum. ditanyain. Udah. Dia belum ditanya. Oh iya. Dari tadi ke skip mulu. Iya. Parah banget nih moderatornya. Sorry. Lu tuh Sebelum langsung ceplos aja. Iya, sorry. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, oke, dari Kak Adel gimana? Ke orang tua Kak Adel nih. Kalau aku sendiri kan sebenarnya
Kalau ngabarin sih enggak ya, bukan enggak ngabarin, cuman karena orang tua aku tuh yang megang HP tuh bapak doang. Terus bapak tuh kayak enggak secanggih itu megang HP-nya, jadi dia cuman bisa WA doang. Terus jadi dia ya udah aku ngabarin tuh sama dia tuh kadang-kadang nggak dibales karena kadang tuh kan saking nggak ngertinya ya, jadi ya udah dia VN kadang-kadang iya udah gitu doang sih. Tapi ngabarin mah tetap ngabarin. Ya sih, walaupun gimana juga kan itu orang tua gitu kan, pasti khawatir lah gitu. Iya betul. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You making me feel Radio like Kreasika, maybe I am so radionya kreasi anak Unsika. 'Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, trying to get away from loving ya. You know how to love me. I be like 10 minutes. I deliver. I pass it doctor. I be like Radio hits number 1 di hatimu. you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope you can't shame me when I am with you. Nah, aku pengen nanya nih, kalau buat kakak kura-kura nih ya, kan kalau jadi kura-kura tuh kan sibuk. Ada chance waktu luang setelah kuliah itu kan jarang banget ya. Nah itu capek nggak sih? Misalnya kadang ada rasa capek atau jenuh gitu. Nah itu tipsnya tuh gimana tuh, Kak? Kalau dari yang kura-kura? Aku ya. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan lagi capek tuh kadang bukan nggak aku pikirin, aku pinggirin dulu gitu. Terus aku berusaha kayak nyari tenangnya nih biar kayak healing ya mungkin ya kalau bisa. Misal mau makan apa gitu, terus atau enggak jalan sama Siapa? Iya, jalan sama iya kan. Cowok aku misalnya salah satunya, atau ya udah mau makan dulu, atau kadang ya udah ya pokoknya nggak minggir dulu kayak nonton film atau apa gitu, jadi nggak biar pikirannya tuh Tenang dulu. Me time dulu berarti ya? Me time dulu. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau dari Kanana gimana, Karatna? Kalau dari aku, kalau misalnya lagi pusing biasanya cari angin sih. Keluar gitu ya? Keluar, Makan entah angin. makan angin. Makan angin. Iya, entah aku yang ngajak duluan atau mungkin Zalfa yang ngajak duluan kayak gitu. Namanya. Itu tapi itu bener-bener ini sih kayak nge-replace kita banget, kayak nge-recharge banget gitu loh. Walaupun cuma sekedar muter-muter aja gitu ya. Kadang kan impact-nya tuh gimana? Iya, karena kalau di kosan lu tuh kayak Nanti ke sumpek. cowok lu doang Sumpek banget. nggak bareng teman-teman lu itu bukan Mulai. Tergantung. Ya lagi pengennya tuh kayak sama siapa. Kalau teman-temannya lagi pusing juga, masa mau nambahin beban juga? kalau temen-temen yang nggak pusing Ya. Kadang kan suka kayak kita punya nyelam. nyelam tuh apa? Sekte malam. Jadi kayak Bisanya di lapangan ya. Aduh, jadi spill. Itu secret markas gitu. ya, itu kayak secret markas gitu, kayak buat ngelepasin jenuh. Atau misalnya lagi berantem, ya itu di situ tempatnya buat kayak berkeluh kesah sambil liatin bintang-bintang. Tapi bintang cuma satu doang ya. kemarin. Bintangnya cuma satu bintang. Bintang kecil. Bintang. Kalau bintang gede gimana? Bintang. Aduh. Tapi kak aku mau nanya dong. Kakak tuh tipe orang yang ekstrovert apa introvert sih? Soalnya kan kalau introvert tuh di luar tuh ngabisin tenaga banyak banget nih. Oh iya pasti nih, benar. Kan pura-pura nih Iya. anak organisasi Iya. dituntut jadi Extrovert ekstrovert dong nih. harusnya. Jadi gimana? Tapi gak bisa dipungkiri sih kalau misalnya lagi capek nih, ya udah diem di kamar. Kadang kalau misalnya lagi nggak jalan ya,
kadang diem di kamar bener-bener yang sampai teman kosan tuh nanya kalau misalnya lo diem tuh kenapa sih. Ya udah dijawab ya lagi capek, biasanya paling scroll TikTok atau Itu kayak lagi charge energi aja gitu. iya kayak emang baterai sosialnya tuh udah Udah mau gitu habis, loh. iya. Apalagi sekosan banyak ya, jadi kayak Oh iya. Oh iya, lu kan buat rame ya. time, iya. Berapa orang kalau boleh tahu? Kadang 12. Oh my god. Enggak. Bisa. yang Yang ini. yang 6-nya nggak kelihatan. Aduh. Oh my god. Satu kamar 4 orang ya. Oh, jadi 6 Bikin orang. kesebelasan itu sekali. Iya. 6 orang. Tapi emang kosan kalian tuh titik kumpul terenak. Jadi wajar sih kalau rame. Oh gitu. Iya. Karena akses dari kampus juga kan nggak terlalu jauh itu Iya, satu. betul. Jadi walaupun jalan kaki juga masih Masih oke lah. Oke lah. Kumpul di mana nih? Di Punden. Iya, Punden. Lu di Anak mana? Punden mana Di suaranya? Punden. Alofsan di Punden. Betul. Preview. Mau tahu topik seru seputar kuliah? Ini dia Kreasika. Gitu. Oke deh. Oke, ini udah cukup juga kayaknya udah di ujung sesi nih. Nah, buat terakhir aku mau minta kesan-pesannya dong atau pesan nih buat yang nonton dari kakak-kakak yang kupu-kupu maupun yang kura-kura gitu. Ada nggak pesan buat kupu dan kura-kura ya? Iya, betul. Jadi tanggapan kalian gitu. Buat teman-teman semua nih yang nonton. Jadi ya kasih pesan atau apalah buat kita semua gitu. Siapa dulu? Dibanding teman-teman yang kura-kura gitu. Tergantung kalian kuat atau enggaknya sih. Bener. Kalau aku kan emang gak mau yang sesibuk itu, Iya. sesibuk anak kura-kura. Jadi milihnya jadi kupu-kupu aja dan ikut cuman beberapa kepanitiaan aja gitu. Balik lagi ke kalian gitu. Terus ke apa ya? Meskipun kalian kupu-kupu jangan gak mau explore hal lain gitu. Iya, bener banget. Menurut aku explore hal banyak, pelajaran baru, ilmu pengetahuan baru itu penting gitu. Buat tahu skill kalian yang mau kalian inin apa gitu. Jadi menurut aku explore hal baru itu penting. Iya, setuju. Oke, kalau dari kamu nih terakhir boleh. Buat Kalau dari teman-teman. aku sebenarnya udah kejawab lah ya sama dari semuanya. Cuma aku nambahin aja kalau kalian sebenarnya balik lagi sih ke diri kalian sendiri. Kalian maunya tuh apa gitu? Mau nyari skill kah atau mau nyari pengalaman kah atau mau bagaimana, itu boleh banget masuk organisasi atau apa atau ya panitiaan dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kalian mau mengeksplor dunia lebih luas ya kalian harus cari relasi dari luar juga. Relasi tuh nggak melulu tentang kampus guys, jadi Betul. kalian tuh bisa cari dari luar, itu bisa banget kayak ikut volunteer atau gimana. Nah, iya. Itu tuh bisa banget guys, jadi jangan berpatokan dari kampus lah intinya. Tapi kalian kalau mau nge-explore kampus ya nggak apa-apa. Ya kalau dari aku itu sih. Banyak kok volunteer di sana yang banyak buka di Jakarta, bahkan banyak banget. Banyak juga Banyak yang banget. gratis guys. Betul. Nggak melulu Ada yang paid juga deh. Iya, malah kalian yang dibayar gitu kan. Udah jadi relawan Pengalamannya ada, dibayar. relasinya ada. Betul. Kalau volunteer kayak gitu. Gitu. Oke deh. Jadi kalau sebisa mungkin explore aja gitu. Jangan yang benar-benar nganggur, nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Segabut itu kah hidup lu? Iya, jadi mentang-mentang. jangan sia-siakan masa kuliah kalian lah gitu. Betul. Bener banget. Nikmatin aja gitu. Iya, orang tua kalian udah bayar-bayarin, masa kalian cuman mau kuliah pulang doang gitu kan. Itu kayak sayang banget gak sih? Mending kalau pelajarannya masuk, kalau kagak. Iya. Gak ada ilmu yang didapat kan. Bener. Iya. Kayak Jangan udah jadi ya. kunang-kunang doang guys. Apa tuh? Kuliah nangis. Ada lagi tuh baru. Kunang-kunang. Oke deh guys, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Jadi kupu-kupu maupun kura-kura itu sebenarnya nggak bisa ditentukan sih yang lebih baik mana gitu kan. Itu jatuh ke pribadi mahasiswa masing-masing. Mereka tuh mau jadi kupu-kupu atau kura-kura gitu kan. Nah, walaupun jadi kupu-kupu, emang dari cerita Kak Rahma dan Kamut itu kupu-kupu nggak segabut itu guys. Jadi mereka juga punya
kesibukan, tapi mungkin nggak di lingkungan kampus atau nggak di lingkungan organisasi yang ada di kampus gitu. Oke deh, terima kasih banget buat tim kupu-kupu dan tim kura-kura, ada Kak Rahma, Kak Murti, Kak Adel dan juga Kak Ratna yang udah nemenin kita nih di acara kali ini. Dan juga terima kasih buat para pendengar semua yang udah setia dengerin sampai akhir. Gitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Walaupun sudah menjadi pendengar, tapi tetap tidak ada yang menemani. Cia. Sekian dari kita, Ilham, Rahma, Adel, Rana, dan juga Muti. Kita izin pamit, gak seperti dia yang hilang tanpa pamit. Selamat istirahat, karena melihat dia dengan yang lain pasti itu berat. See you.